Tanggal 22 Juni 2020, Kota Jakarta genap berusia 493 tahun, atau 332 tahun lebih muda dari Kota Banda Aceh atau 805 tahun. Ibu kota negara Indonesia itu didirikan oleh seorang putra Aceh bernama Fathahillah. Yang ternyata, kontribusi Aceh untuk RI bukan hanya menyumbangkan 2 pesawat terbang dan kapal laut sebagai modal awal Indonesia ketika baru merdeka atau bahasa Pase yang dijadikan lingua franca, tapi juga mendirikan ibu kota negara ini. Nama Indonesia masih ada, pada dunia internasional juga disuarakan lewat suara radio Rimba Raya, yang saat itu Indonesia sudah dikepung kembali oleh Belanda dalam agresi kedua. Belum lagi putra Aceh, Markam menyumbang 27 kg emas di atas puncak Monas yang kini jadi kebanggaan kota Jakarta. Bahkan Aceh juga menyumbang hasil gas alamnya selama puluhan tahun untuk pusat yang dikembalikan ke Aceh hanya 0%, meskipun sudah ada undang-undang bagi hasil 70 untuk Aceh, 30 untuk pusat. Dalam referensi lain, kota Jakarta didirikan pertama sekali oleh Ahmad Fathahillah, putra Aceh asal kerajaan Pasai, Aceh Utara, yang hijrah ke Tanah Jawa pada awal abad ke-15 Masehi. Kedatangannya ke Jawa ketika itu disambut oleh Sultan Demak, Pangeran Trenggono. Atas dukungan Sultan Demak, Ahmad Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dan Banten dari kerajaan Pejajaran yang bersekongkol dengan Portugis. Penyerangan Fathahillah ke Pejajaran memperoleh 2 kemenangan sekaligus. Selain berhasil merebut Sunda Kelapa dari kerajaan Pejajaran, juga berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, daerah taklukannya. Atas kemenangan inilah, pada tahun 1527 Masehi, Fathahillah diangkat menjadi Bupati Sunda Kelapa oleh Sultan Demak. Dalam tahun itu pula, tanggal 22 Juni 1527, Fathahillah mengubah nama Bandar Sunda Kelapa menjadi nama Jayakarta, yang kemudian disingkat menjadi Jakarta, yang mengandung makna kota kemenangan. Tapi sayangnya dan sangat memprihatinkan, dengan menggunakan nalar sejarah kritis, apa yang dipamerkan pada Museum Fathahillah ini seperti ada banyak periode sejarah yang dipenggal dan ditenggelamkan. Sebab sejarah Jakarta yang diinformasikan dan dipamerkan hanyalah informasi masa prasejarah hingga masa kolonial. Tidak adanya kita temukan periode sejarah Jayakarta semasa Fathahillah. Periode sejarah Fathahillah dihilangkan, terlihat dilompatkan dari zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, langsung ke zaman Batavia di bawah kolonial Belanda. Perubahan-perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia pada 14 Maret 1621. Ketika itu Belanda berhasil menguasai Bandar Jayakarta, nama yang diberikan oleh Fathahillah 22 Juni 1527. Penamaan Batavia oleh Belanda untuk mengganti nama Jayakarta adalah untuk mengenang suku Batavia, sebuah suku tertua di Belanda yang terdapat di lembah sungai Rhein yang dianggap sebagai leluhur orang Belanda. Di sini sangatlah jelas antara penamaan Jayakarta yang diberikan Fathahillah pada Sunda Kelapa 22 Juni 1527 dengan menggantikan nama Batavia oleh Belanda untuk Jakarta 14 Maret 1621. Berarti selama 1 abad sejarah Jakarta dipenggal ceritanya dari sejarah Fathahillah. Hilangnya satu babak periodisasi informasi sejarah Fathahillah di Museum Sejarah Jakarta itu. Berarti sekaligus menghilangkan informasi sejarah peranan Fathahillah sebagai pendiri kota Jakarta yang berasal dari Aceh. Memang kita tidak tahu apakah ini sengaja dihilangkan